我的目标从一开始就不是你。将谢红尘押回宗门。你还杨凯。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setengah bulan kemudian, Kota Wangi. Kota ini tak kalah makmurnya dengan dunia luar. Kota ini juga merupakan kediaman ratu yang mempesona. Negeri jahat Changyun yang meliputi wilayah yang luas, terbagi menjadi 6 bagian, milik 6 raja jahat. Dengan Kota Wangi sebagai pusatnya, negeri ribuan mil ini adalah wilayah kekuasaan Fan Qingluo. Dalam setengah bulan terakhir, Fan Qingluo membawa Yang Kai dan Qiu Yimeng serta Luo Xiaoman melewati wilayah kekuasaan dua raja jahat lainnya dan kembali ke sini dengan hati-hati. Setelah melangkah ke Kota Wangi, mereka tak bisa menahan napas lega. Setelah bersama selama setengah bulan, bukan hanya persepsi Yang Kai tentang negeri jahat Changyun yang berubah, tetapi juga Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman yang mengubah kesan mereka tentang negeri jahat Changyun. Menurut legenda, ada banyak prajurit jahat di mana-mana di negeri jahat Changyun, dan roh jahat ada di mana-mana. Namun, dalam perkenalan Fan Qingluo, tanah jahat Changyun tidak semenderita rumor di luar. Setidaknya, di wilayah yang dikuasainya. Tidak dapat disangkal bahwa ada banyak orang pengkhianat di tanah jahat Changyun, tetapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memiliki perasaan yang tulus. Ada banyak seniman bela diri yang telah melakukan kejahatan di klan mereka sendiri dan terpaksa masuk ke tanah jahat Changyun. Beberapa orang telah menyinggung kekuatan besar yang tidak dapat disinggung. Untuk menghindari bencana, beberapa orang memasuki tanah jahat Changyun. Hanya karena keterampilan kultivasinya relatif gelap, mereka diklasifikasikan sebagai iblis jahat, seperti tikus jalanan. Dapat dikatakan bahwa banyak seniman bela diri di tanah jahat Changyun memiliki pengalaman pahit mereka sendiri di masa lalu. Mereka belum tentu penuh dengan kejahatan. Memasuki kota yang paling ramai membuat Yang Kai membuka matanya. Jika dia tidak tahu dengan jelas bahwa dia berada di negeri jahat awan gelap, Yang Kai takut berpikir bahwa itu sama saja dengan kota di luar. Segala sesuatu di sini tidak berbeda dengan kota di luar. Banyak pedagang dan tentara biasa tinggal di sini. Para prajurit yang datang dan pergi. Di kota, dari waktu ke waktu, beberapa pria bersenjata berseragam hitam lewat. Orang-orang ini adalah tim penegak hukum yang menjaga ketertiban kota Piaoxiang. Siapapun yang berbuat jahat di Kota Wangi akan diserang tanpa ampun oleh tim penegak hukum ini. Oleh karena itu, di seluruh negeri jahat Changyun, Kota Wangi adalah kota teraman. Manajemen Fan Qingluo yang efektif membuat kota ini semakin makmur, dan hanya ada sedikit penjahat. Sang ratu kini diselimuti cadar hitam, dan tidak menunjukkan wajah aslinya. Ia memimpin jalan di depan dan berjalan perlahan. Qiu Yimeng dan Luo Xiaoman mengikutinya, sambil diam-diam mengamati pemandangan di kota, sambil diam-diam mengagumi dalam hati. Tidak mudah membuat seluruh kota begitu damai. Saat berjalan, langkah Yang Kai tiba-tiba terhenti. Menyadari hal ini, Fan Qingluo menoleh padanya. Ada apa? Yang Kai menyeringai. Cantik, seperti kata pepatah, semua perjamuan akan berakhir. Mari kita berpisah di sini. Mendengarnya berkata demikian, mata Fan Qingluo yang berbinar-binar, memahami apa yang ada di dalam hatinya, berjalan kembali sambil tersenyum, meraih lengan Yang Kai, dan menghela napas. Apakah kau pikir kau bisa pergi? Jangan terlalu antusias. Ia takut Fan Qingluo tidak akan membiarkannya pergi. Dalam perjalanan kembali, ia mencoba melarikan diri berkali-kali, tetapi Fan Qingluo menyadarinya sebelum ia mulai bertindak. Fan Qingluo begitu kuat sehingga dia tidak punya cara untuk pergi. Di luar kacau, kamu tidak akan aman jika keluar. Lebih baik kamu tinggal di sini bersamaku sebentar. Berapa lama lagi? Lihat suasana hatiku. Setelah beberapa saat, ia tiba di istana Fan Qingluo. Istana ini megah, luasnya tak tertandingi. Bangunan-bangunannya indah. Setelah memasuki istana, Yang Kai terkejut mendapati bahwa tidak banyak orang yang tinggal di sana. Istanaku, selain beberapa gadis pelayan, tidak ada orang lain. Selalu sepi, jadi kau tidak perlu bersikap formal. Fan Qingluo menjelaskan. Ketika ia kembali ke istana, ia juga benar-benar rileks. Ia mengulurkan tangan dan membuka ikatan handuk di wajahnya, dan perlahan-lahan meregangkan tubuhnya. Siapa kau? Sebuah seruan halus terdengar, dan sesosok ungu segera mendekat. Ini aku, jawab Fan Qingluo.
Orang-orang di sana berhenti dan terbang lebih cepat. Dalam sekejap mata, seorang wanita cantik nan anggun muncul di hadapan semua orang. Tuanku, akhirnya kau kembali. Setelah melihat Fan Qingluo, sepasang mata indahnya berbinar-binar gembira dan lega. Mata Yang Kai berbinar, dan ia berkata bahwa ia memang dayang dari ratu yang mempesona. Ia sungguh cantik. Ia terkejut mendapati gadis itu memiliki 7 tingkat kekuatan di alam Zhenyuan. Meskipun tidak sehebat Qi Wimeng, ia tidak jauh lebih buruk. Lagi pula, usianya seharusnya 1 atau 2 tahun lebih muda dari Qi Wimeng. Gadis itu jelas tidak tahu mengapa Fan Qingluo membawa ketiga orang itu kembali. Ia tidak membantah Yang Kai. Ia hanya bertanya, "Tuanku, kudengar Raja Binatang Buas telah menyergapmu. Apakah kau terluka?" Fan Qingluo sedikit menggelengkan kepalanya, "Jangan khawatir. Raja Binatang Buas benar-benar jahat. Untuk masalah ini, para tetua hampir berlari untuk bertarung dengannya. Ngomong-ngomong, Tuanku, sekarang 8 keluarga besar Zhongdu sedang bersama-sama menyerang Tanah Suci, dan kami telah mengirim banyak orang untuk melawan Tanah Suci. Besok, aku sedikit lelah hari ini." Fan Qingluo menyela kata-katanya, "Biarkan para tetua yang memutuskan." Gadis itu mengangguk sedikit dan menatap Yang Kai dan 3 orang lainnya dengan curiga. Fan Qingluo mengerutkan kening dan menatap Qi Yimeng dan Luo Xiaoman, lalu tiba-tiba terkekeh dan mengulurkan 2 cahaya redup. Qi Yimeng dan tubuh Luo Xiaoman Jiao terkejut, menunggu reaksi datang, tubuh Yuan sejati tak berdaya. "Apa maksud saudari Fan? Bukan apa-apa." Fan Qingluo terkekeh, "Biluo, bawa kedua gadis ini ke gedung Yingxiang." Biluo menatap Qi Yimeng dan Luo Xiaoman dengan rasa ingin tahu dan mereka harus ditempatkan di tahanan rumah di gedung Yingxiang. Tak lama kemudian, beberapa wanita muda datang. Mereka semua cantik dan kekuatan mereka tidak terlalu rendah, tetapi mereka berpakaian seperti pelayan. "Bawa mereka ke gedung Yingxiang," kata Biluo. "Jaga mereka baik-baik, jangan biarkan kedua gadis itu menderita," Fan Qingluo berkata sambil tersenyum. Qi Yimeng dan Luo Xiaoman tampak muram, tetapi mereka juga tidak melawan, hanya tersenyum pahit, meninggalkan para dayang itu. "Bagaimana dengannya?" Biluo menunjuk Yang Kai dan bertanya. "Dia." Fan Qingluo tersenyum penuh arti. Wajah Yang Kai sedikit berubah. Ia diam-diam menjalankan Zhenyuan dan mendapati bahwa ia tidak terhalang. "Bawa ke Feng Huanlou dan istirahatlah." Fan Qingluo tersenyum dan menatap Yang Kai. "Kau lelah sepanjang jalan. Ayo istirahat hari ini. Aku akan bicara denganmu setelah aku selesai bekerja." Fan Qingluo berkata sambil tersenyum. Biluo hendak bertepuk tangan dan mengundang beberapa pelayan untuk datang. Fan Qingluo berkata, "Kau sendiri yang membawanya ke gedung Feng Huan." Biluo terkejut. Kemudian dia mengangguk dan berkata, "Ya." Fan Qingluo dengan lembut berkata kepada Yang Kai, "Jangan ganggu Biluo, aku tumbuh besar dan aku menyayangi adik perempuan yang sama." "Begitu," jawab Yang Kai dengan suara berat. Biluo lalu mengajak Yang Kai berkeliling istana. Mengikuti gadis itu, Yang Kai mengamati sepanjang jalan dan mendapati bahwa istana Fan Qingluo benar-benar sunyi. Meskipun di luar tampak kota yang makmur, tidak ada kebisingan di dalamnya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di Feng Huanlou. Pada saat yang sama, Biluo memanggil Yang Kai, "Hati-hati berjalan dan jangan menginjak bunga dan tanaman ini, jika kau menginjak-injak, aku tidak akan menghabisimu." Yang Kai tampak acuh tak acuh untuk menjawab, tahu bahwa gadis kecil itu bermasalah dengan dirinya sendiri, dan tidak peduli dengan nada marahnya. Bisakah dia mengalahkan dirinya sendiri? Hati Bilo penuh dengan masalah. Namun karena standar tinggi Fan Qingluo dalam memperlakukan Yang Kai, Biluo tidak dapat menahan diri untuk berdebat dengan Yang Kai dan memberinya pelajaran. Biluo membuka pintu kamar dan masuk lebih dulu. Ia tidak memperhatikan Yang Kai. Ia malah berlari ke sebuah ranjang empuk yang besar di kamar itu. Ini kasur yang biasa digunakan orang dewasa untuk tidur, dan ini bantal dupa yang biasa digunakan orang dewasa untuk tidur. Masih ada aroma wangi orang dewasa di dalam dirinya. Yang Kai mengerutkan kening dan menatapnya, tertawa dalam hati, ia tahu gadis kecil ini takut dipuja Fan Guangluo, jadi ia akan melakukan hal yang tidak masuk akal. Melihat ke kamar tidur dengan saksama, Yang Kai mengangguk. "Lumayan." Yang Kai mengangguk, "Tentu saja. Ini kamar tidur khusus wanita. Tinggal di sini sepertinya agak tidak manusiawi. Cukup bagus untuk memberikan penilaian yang baik." Biluo berkata, "Orang dewasa tidak mengizinkanku tinggal di sini. Kalau kau bisa masuk, kau tidak tahu bagaimana caranya merasa puas, tapi kau hanya berpikir itu bagus."
Yang Kai menatapnya dengan takjub, lalu mengerti mengapa dia begitu memusuhi dirinya sendiri. Yang Kai berkata dengan canggung, "Nona Bilo, apa kau salah paham tentangku?" Bilo berbalik dan berkata, lalu tiba-tiba kembali, bahkan tempat tidur di tempat tidur juga terangkat dalam pelukannya, ini juga digunakan oleh orang dewasa. Yang Kai terkejut. Ia tahu bahwa wanita itu memuja Fan Qingluo. Dia pasti terobsesi. Juga tidak peduli, langsung lari ke tempat tidur, duduk bersila. Keterampilan kultivasi Fan Qingluo terlalu mengancam. Jika dia tetap tinggal, cepat atau lambat dia akan mati tengkurap. Namun, gadis iblis itu sekarang kekuatannya pulih, dan Yang Kai ingin lari tetapi tidak bisa melarikan diri. Ini benar-benar kejahatan yang dibuat sendiri. Aku tahu aku tidak akan memberinya salep Wanyaoling. Tetapi pada saat itu juga masalah kebutuhan. Dan tanda yang dibuat oleh penyihir wanita itu ke dalam tubuhnya juga harus digunakan untuk melacak. Jika ingin pergi, ia harus memecahkan tanda ini terlebih dahulu. Dengan mata terpejam dan pikiran yang tenang, Yang Kai dengan saksama mengamati kondisi tubuhnya. Meskipun pengembangan kesadaran ilahinya sendiri tidak dapat dilihat secara internal, kondisi fisiknya mudah dirasakan. Setelah beberapa saat, Yang Kai merasakan ada energi samar di tulang rusuknya, di antara dada dan perutnya, seperti belatung tarsal. Ia mencoba menggunakan Yang Yuan Qi yang asli untuk menghilangkannya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Energi jahat dari tubuh tidak dapat dimurnikan. Energi itu melekat di sana, dan tidak berbahaya bagi tubuh, dan tidak akan menghalangi kerja Zhen Yuan. Namun, energi seperti itu bagaikan mercusuar yang terang di kegelapan. Fan Qingluo dapat dengan mudah merasakan posisinya. Seandainya saja iblis ada di sana, ia dapat melihat energi macam apa ini. Sayangnya, sejak iblis memasuki tubuh kepala iblis di bawah aliran naga yang terperangkap, belum ada kabar. Di tengah usahanya, Yang Kai tiba-tiba menyadari seberkas kesadaran ilahi melayang di sekelilingnya. "Apa yang kau lakukan bajingan kecil?" Suara Fan Qingluo kemudian terdengar. Tidur. Yang Kai tahu ada yang salah dengan energi yang telah ditembus gadis iblis itu ke dalam tubuhnya, tetapi ia tak menyangka semua ini bisa mengganggunya. Fan Qingluo tersenyum dan berkata, "Kau tak perlu bekerja keras. Itu segel pemburu jiwa milik orang lain. Kecuali aku sendiri yang mengatasinya, bahkan para ahli di puncak alam pengembaraan pikiran pun tak akan bisa menghapusnya. Dengan tanda ini, bahkan jika kau melarikan diri jauh, orang-orang akan menemukanmu." "Tidak perlu." Yang Kai memasang wajah getir. Fan Qingluo berkata, "Siapa yang membuatmu begitu tidak jujur? Jika kau jujur dan apa adanya, bagaimana aku bisa memperlakukanmu seperti ini? Baiklah, cukuplah kau istirahat semalam. Aku akan datang menemuimu besok dan berjanji tidak akan membiarkanmu bosan." Fan Qingluo mendengus dan mengambil kembali kesadaran ilahinya. Namun, Yang Kai hanya bisa mengurungkan niatnya untuk menghancurkan segel pengejar jiwa dan beristirahat semalam. Hari kedua, Yang Kai dikejutkan oleh suara langkah kaki dari tingkat bawah dan terbangun dari meditasinya. Terdengar ketukan di luar pintu. Masuk. Pintu terbuka, dan seorang wanita bertubuh gempal dan montok masuk dengan senyum di wajahnya. Namun, dibandingkan dengan Fan Qingluo, wanita ini memiliki aura musim semi yang lebih kuat, sementara Fan Qingluo lebih lembut. Ia menatap Yang Kai sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Bagaimana istirahatmu tadi malam?" "Lumayan." Yang Kai mengangguk pelan. Wanita itu maju dan berjalan ke tempat tidur. Ying memberi hormat. Ia menghela napas dan berkata, "Agar Tuan Muda tahu bahwa pelayan itu dikirim oleh orang dewasa untuk melayani Tuan Muda. Tuan Muda akan memanggilku Yunli." Dan kedua gadis itu memperkenalkan diri dan mengulurkan tangan. Setelah kepergiannya, keluarlah dua gadis muda dengan temperamen yang berbeda. Yang satu tampak lembut dan pendiam, yang lain tampak bermartabat dan anggun. "Ini Ruoyu." Wanita itu menunjuk gadis yang lembut dan pendiam, lalu menunjuk gadis lain yang bermartabat dan anggun, lalu berkata, "Ini Ruoxing." Mereka memberi hormat, bersikap dan berpakaian selayaknya wanita bangsawan. Wajah Yang Kai muram, entah apa yang ingin dilakukan Fan Qingluo. Temperamen ketiga orang ini berbeda, tetapi siapapun yang mereka pilih, dapat membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan. Yunli berkata sambil tersenyum. Kata orang dewasa, kehidupan di kota wangi ini hanyalah tugas yang harus dilayani oleh para pelayan. "Maaf merepotkan Anda." Yang Kai menjawab dengan hangat. "Ada permintaan." Hati Yang Kai berdebar-debar, meresapi makna yang terkandung dalam kata ini.